Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Saputra, dari kelas PGMIG. NIM saya 2314070281. Kali ini saya akan membahas pembelajaran yaitu ilmu sosial. Yang pertama itu ada sejarah, ada ekonomi, geografi, sosiologi, politik, dan antropologi. Pertama saya ingin membahas tentang sejarah. Sejarah adalah bahas tentang peristiwa-peristiwa tersebut dinamakan sejarah. Ilmu sejarah secara kronologis adalah membahas tentang yang terjadi di masa lampau atau perilaku manusia yang terjadi di masa lampau. Sejarah adalah hal-hal yang membahas tentang manusia secara runtut dan perilakunya yang berdasarkan fakta-fakta yang ada di masa lampau. Geografi merupakan pembelajaran tentang bumi dan seisinya. Geografi juga mempelajari tentang bagaimana fenomena alam yang terjadi di sekitarnya. Geografi tidak ada kaitannya dengan ilmu sosial, tetapi geografi memiliki pembelajaran tentang geografi manusia. Yang ketiga, ekonomi. Ekonomi dalam ilmu sosial, manusia tidak bisa lepas dari yang namanya ekonomi. Karena dengan ekonomi tersebut kita bisa mengetahui perilaku manusia, bagaimana manusia menggunakan sumber daya ekonomi yang ada untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan dalam kehidupannya. Yang keempat adalah politik. Politik adalah bagaimana mempelajari bagaimana cara kita bermasyarakat dan bernegara. Dalam mempelajari ilmu politik, kita harus tahu bagaimana negara mempertahankan atau dengan kekuasaan yang ada, dengan norma-norma yang berlaku di negara tersebut. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara kehidupan bermasyarakat atau berpenduduk. Sosiologi hanya berkembang di Eropa, namun ilmuwan menyadari bahwa harus ada yang mampu menjelaskan atau mempelajari bagaimana perubahan terjadinya sosial dan kehidupan bermasyarakat. Yang seterusnya, antropologi. Antropologi adalah ilmu yang membahas tentang manusia dan kebudayaannya. Antropologi memiliki 5 sub, yaitu ciri-ciri fisik manusia. Yang kedua ada perubahan atau perkembangan penyebaran baik di pusat maupun di daerah. Karakteristik sejarah. Sejarah seharusnya bersifat objektif karena sejarah adalah hal yang menceritakan peristiwa yang terjadi sebenarnya, bukanlah di masa lampau, bukanlah bersifat subjektif karena tidak dapat didasarkan pada pandangan atau pendapat sendiri. Karakteristik sosiologi secara empiris, ia berdasarkan observasi melalui akal sehat ataupun fakta. Secara teoritis, ia berdasarkan ciri-cirinya, yaitu menyusun kesimpulan. Dan secara kumulatif, ia berdasarkan teori-teori yang sudah ada, mempertahankan atau membuat teori-teori terdahulu. Secara non-etis, ia ciri tidak mempermasalahkan baik buruk tujuannya, tetapi dia menganalisis sebab akibat secara mendalam. Karakteristik politik adalah adanya pola pikir antara pejabat atau aparat, adanya kebiasaan politik yang berkaitan dengan proses, adanya kebiasaan aturan dalam pemerintahan. Karakteristik sosial ekonomi adalah menunjukkan sumber daya yang memiliki seseorang untuk melakukan komunikasinya, bukan hanya dalam nilai-nilai tetapi juga faktor lainnya. Karakteristik antropologi adalah objek kajian ilmu membahas tentang permasalahan hidup manusia antar individu dan kelompoknya yang dihadapinya. Yang kedua yaitu berdasarkan prinsip ilmu antropologi yang bersifat holistik. Yang ketiga yaitu penekanan terhadap pandangan informal. Hakikat ilmu sosial. Yang pertama ada hakikat sejarah. Hakikat sejarah adalah merupakan peristiwa yang terjadi di masa lampau. Hakikat sejarah memiliki 4 pembagian. Yang pertama hakikat peristiwa, hakikat narasi, hakikat sebagai ilmu positif sebagai institusi dalam pembelajaran yang mengenai teori-teori di masa lampau. Selanjutnya yaitu hakikat ekonomi. Hakikat ekonomi adalah salah satu usaha manusia untuk mendapatkan kemakmurannya dan membutuhkan keinginannya dengan apa yang diharapkannya. Selanjutnya hakikat sosiologi. Hakikat sosiologi adalah membahas ilmu tentang bagaimana tingkah laku manusia.
ilmu sosiologi bukanlah ilmu yang membahas tentang kerohanian, tetapi ilmu sosiologi ilmu yang membahas tentang normatif, ilmu yang membahas tentang tingkah laku dan perbuatan manusia. Hakikat politik adalah usaha untuk mewujudkan kebaikan bersama dan kebaikan yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama, yaitu teori klasik Aristoteles. Itulah teori politik. Selanjutnya, hakikat antropologi. Antropologi adalah ilmu yang membahas tentang kemanusiaan dan kebudayaan. Antropologi membahas tentang generasi bermanfaatnya manusia dan perilakunya. Antropologi memiliki dua pembagian, yaitu antropologi manusia dan antropologi kebudayaan. D. Keterkaitan ilmu-ilmu sosial. Ilmu-ilmu sosial adalah keterkaitan pembelajaran IPS, tetapi tidak semua dalam pembelajaran ilmu-ilmu sosial menjadi bahan pokok yang ada pembelajaran dalam IPS.